Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Alfianda. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 gambar basis web. Sini tugasnya diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar. Pada praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Ini nomor 1, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Mahasiswa perlu menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data field sebagai berikut. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, harga. Buat formatting teks harga dengan menambahkan currency. Jumlah stok bahan ajar, buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah. Buatlah formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan menambahkan satuan buah. Ada status. Untuk data field catatan, tampilkan saat men-trigger event mouse hopper pada kolom status dan menampilkan tooltip atau preview. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah, terdiri dari pilihan dari seluruh UT daerah dan daftar setiap UT daerah. Kategori mata kuliah, terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok, quantity dari lebih kecil dari jumlah safety stock dan jumlah stok 0, untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang, preset. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option, seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah, baru akan memunculkan filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman, ataupun teks berwarna hijau apabila stok aman. Memberikan status menipis dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya warning, ataupun teks berwarna orange apabila stok lebih sedikit dari safety stock. Memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya, ataupun teks berwarna merah apabila stok 0. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru, create, melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard, enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbaharui pada tampilan daftar. Terdapat fitur untuk memperbaharui update data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika men-trigger event keyboard, enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate dengan nilai terbaru. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui event klik tombol icon atau delete. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Nomor 2, Tracking Delivery Order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada praktik 21, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO atau NIM. Penggunaan dapat melakukan submit pencarian dengan cara menekan tombol keyboard Enter. Pengguna dapat melakukan clear reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard ESC. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah field yang perlu diisi. Nomor DO di mana tergenerate otomatis, penomorannya terdiri dari DO, tahun berjalan, sequence number. Contohnya seperti ini. NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna. Ekspedisi dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada UPJ list. Paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Gunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi, kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi
Tanggal kirim dapat diisi manual ataupun menggunakan fungsi date. Untuk mengambil local time pada tanggal kirim, perlu diformat sebagai berikut: tanggal, bulan, tahun, contoh 25 Agustus 2025. Tanggal harga diambil dari data pada array of object. Pada tanggal kirim perlu diformat dengan menambahkan currency, serta juga validasi input yang sederhana untuk memasukkan data delivery order baru. Terdapat fitur untuk menambahkan status progress perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Jadi di sini merupakan struktur dari proyek tugas 3. Di SRC ada aset, di dalamnya ada logo, style chat, CSS. Di komponen ada mynavbar.view. Di composable ada useFilter.js. Di data ada data bahan ajar JSON, user JSON. Di router ada index.js. Di services ada api.js. Di view ada dashboard view, login view, stock view, tracking view. Selanjutnya ada app.view dan main.js. Ini merupakan code dari login view. Ini untuk input email, input password, untuk melihat password. Ini untuk lupa password, ini tombol login. Ini untuk lupanya akun. Ini untuk modal info, ada VIP, so info modal. Ini script setup, ini import, red next tick, view, import user router from view router, import user data from data user JSON. Nah, cons. Ini untuk validasi function, validasi login. Untuk login, ini merupakan code dari navbar. Ini untuk script setupnya. Ini untuk logout. Ini merupakan news filter. Untuk format harga ke rupiah, ini format angka dengan satuan buah. Untuk format tanggal, ini code dari index.js. Di sini import create router, create web history, root, import login view, import dashboard view, import stock view, import tracking view, sequence roots. Ini untuk API-nya. Sekarang masuk ke folder view. Untuk dashboard, grading section, summary card, DDO terbaru. Ini untuk script setupnya. Ini untuk user, data, rating, untuk computed summary. Masuk ke stock view. Untuk filter panel, untuk item nipis dan item kosong. Untuk sort info, tombol tambah. Ini ada tabel. Untuk status tooltip. Ini untuk tooltip. Ini untuk aksi. Untuk empty set. Ini footer table. Ini untuk pagination. Ini modal form tambah atau edit. Ini untuk modal konfirmasi hapus. Untuk notifikasi. Untuk script setupnya. Di sini untuk data, set filter, set sort, set ignition, set form, set delete, set tooltip, set notifikasi. Sini ada watcher 1, set fake saat filter search berubah. Ini ada watcher 2, set kategori saat PJBJJ berubah. Ini ada watcher 3, notifikasi otomatis saat ada stok yang berubah jadi kosong.
Ini ada computed kategori tersedia berdasarkan PTJJ. Ini ada computed filter search dan sort. Ini computed definition. Ini untuk functionnya. Ini untuk code dari tracking view seperti ini. Untuk info tombol tambah, is tracking, header kartu, untuk informasi DO, timeline-nya, untuk empty state, yang modal form tambah DO, detail isi paket, untuk modal tambah progress. Ini untuk notifikasi. Ini voucher 1 auto isi total harga paket saat paket dipilih. Voucher 2 auto save tanggal kirim ke hari ini saat form DO dibuka. Ini code dari app.view untuk script setup, character, provide ke child view. Ini untuk main.js. Sekarang kita coba jalankan programnya. Ini untuk tampilan login. Oke, di sini untuk tampilan dashboard. Ini ada total stok, ada pesanan aktif, stok menipis, stok kosong. Ini dari pilih order terbaru. Coba masuk ke informasi bahan ajar. Sini ada warning, terdapat 2 item menipis dan 0 item kosong. Sini ada 2 yang menipis. Untuk menipis, untuk kosong tidak ada. Coba reset. Coba Jakarta. Nah, di sini ada kategori mata kuliah. Untuk MK wajib, Tikum, pilihan kadang belum ada, pasar belum ada, coba reset. Sekarang saya akan coba tambah bahan ajar. Saya coba simpan. Berhasil ya. Coba edit. Di sini jadi kosong, sini ada dan 1 item kosong. Coba hapus. Berhasil terhapus. Sekarang masuk ke tracking. Ini ada 1 tracking dari dummy data. Coba tambah DO baru. Coba simpan. Berhasil masuk. Coba tambah progress. Berhasil. Itu mungkin cukup sekian pekerjaan tugas 3 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah dalam mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.